Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang double linked list. Double linked list itu sebenarnya hampir mirip seperti single linked list, di mana tiap node terhubung dengan node lain secara berurutan. Bedanya itu cuma pada properti yang disimpan pada tiap node. Kalau single linked node itu dia cuma nyimpan, setiap node itu cuma nyimpan node setelahnya. Sedangkan kalau double linked list, pada tiap node dia menyimpan node setelahnya juga sebelumnya. Jika single linked list, gambarannya seperti ini. Jadi ini node, setiap node itu dia menyimpan data dan reference next datanya. Jadi next B, node B ini juga punya nextnya C. Jadi kira-kira gambarannya seperti ini atau juga bisa seperti ini. Jadi kayak misal A, nextnya itu isinya B, si B, nextnya itu isinya C, dan sampai akhir dia 0. Jadi artinya ini headnya, ini tailnya, seperti itu. Nah, kalau double linked list itu seperti ini kira-kira. Setiap node itu menyimpan minimal 3 properti, yaitu pref datanya dan next datanya. Seperti ini contohnya. Ini ada node B, dia nyimpan prefnya itu A dan nextnya itu C. Atau bisa seperti ini juga. Ini node A, nextnya berisi node B, dan node B ini prefnya itu berisi node A, nextnya berisi node C. Begitu juga pada node C, prefnya itu isinya node B, dan karena ini data terakhir, nextnya itu 0. Nah, double linked list itu gambaran objeknya kira-kira seperti ini. Jadi objek double linked list dia memiliki dua properti, yaitu head dan tail. Head itu berisi sebuah objek node, tail juga begitu, berisi sebuah objek node. Nah, objek node ini jika di double linked list bentuknya seperti ini, dia minimal memiliki 3 properti, yaitu properti pref, value-nya atau data yang disimpan, dan value next-nya. Value itu bisa berupa string atau integer atau apalah tipe datanya terserah. Yang penting itu data. Lalu si pref dan next ini isinya node, yaitu objek ini, yang dimana node ini tuh isinya akan seperti ini juga. Jadi dia berantai seperti itu. Nah, di sini kita akan melakukan beberapa hal seperti menyisipkan node di depan, menyisipkan node di belakang, di tengah, menghapus node di depan, di belakang, di tengah atau sesuai target yang kita inginkan, membaca maju dan membaca mundur. Nah, di sini sudah ada gambarannya untuk tambah node di depan, itu gambarannya seperti ini. Semisal ini sudah ada single linked list, double linked list maksudnya, ada double linked list B dan C. Si B memiliki next datanya C, si C memiliki profnya si B. Nah, untuk membuat node baru, kita siapkan dulu node-nya. Ini node A, dan node A itu kita taruh di prefnya si B. Lalu kita set si A ini sebagai head, karena ini akan ada di depan. Jadi nanti objek terakhirnya itu bentuknya seperti ini. Si A, nextnya B, nextnya lagi C, C memiliki prefnya B, B memiliki prefnya A. Seperti itu. Untuk contoh codingannya seperti ini. Ini ada function tambah depan. Ini data yang ingin kita tambahkan. Pertama-tama kita siapkan node-nya dulu. New node, node data. Kita inisiasi objek baru dengan data yang kita inginkan. Lalu kita melakukan pengecekan. Jika head-nya none, maka double linked list itu masih kosong. Maka kita set head dan tail-nya itu ke node baru yang baru kita bikin. Sedangkan jika node-nya, maksudnya double linked list-nya sudah ada isinya, contohnya seperti ini sudah ada isinya, baru kita melakukan proses selanjutnya, yaitu kita set
next node dari node baru ini ke B. Lalu kita set B ini, karena B ini dia statusnya masih di head, maka codingannya seperti ini. Save head pref node, artinya setting pref node head yang sekarang menjadi new node, dimana head yang sekarang itu B. Jadi prefnya itu ke new node yang baru kita bikin. Selanjutnya kita jadikan new node kita sebagai head. Seperti itu untuk tambah node di depan. Untuk tambah node di belakang, gambarannya seperti ini. Ini sudah ada doubling list. Ada dua data di sini, A dan B. Kita tambahkan node baru, yaitu node C. Caranya adalah kita bikin node C ini menjadi next node-nya B, dan si C memiliki pref node yang nilainya B. Lalu kita set si C ini menjadi tile. Nanti hasilnya jadi seperti ini. Contoh codingannya seperti ini. Kita siapkan parameter data. Untuk data yang kita buat, kita inisiasi node baru sesuai data yang kita inginkan. Seperti tadi kita cek doubling list-nya itu masih kosong atau tidak. Jika kosong, kita set head tile-nya ke new node dan selesai. Jika ternyata sudah ada isinya seperti di sini, kita lakukan proses yang saya jelaskan tadi. Yaitu kita set dulu prof node-nya. Jadi ini objek C, kita set dulu prof node-nya ke ini B. Karena B ini tile, maka di sini kita setting prof node dari node baru kita ke tile yang sekarang. Kemudian tile yang sekarang kita set tile yang sekarang itu next node-nya ke node yang baru kita bikin. Lalu kita jadikan si C ini jadi tile. Seperti itu. Lalu di sini ada tambah node di tengah. Tambah node di tengah itu kayak menyisipkan node baru ke tengah. Caranya tuh seperti ini. Kita set node baru kita next dan pref-nya. Next-nya ke A dan pref-nya ke C. Lalu kita ubah next-nya A menjadi B dan pref-nya C menjadi B juga. Nanti hasil doubling list barunya seperti ini. Seperti di bawah ini. Contoh codingannya seperti ini. Nah, di sini itu kita menggunakan tambah setelah ya. Jadi kayak di parameter ini kita menerima data yang sudah ada di sini. Misal kita mau nyisipin B di antara AC, berarti kita nyisipin B setelah A. Maka prof datanya ini yaitu datanya A. Kalau kita mau inputin B ke setelah A. Lalu data ini akan kita isi dengan data node baru kita yaitu B. Nah, kita inisiasi dulu prof node ke save head, yaitu yang pertama. Setelah itu kita melakukan perulangan untuk mencari data node yang memiliki data setelah. Maka kita melakukan perulangan selama data dari prof node ini tidak sama dengan prof data dan prof next data dari prof node ini tidak non, yang artinya dia sudah mencapai node terakhir. Nah, di dalam perulangan kita ini kita terus mengubah prof node menjadi next node-nya dari prof node yang sekarang. Lalu setelah perulangan selesai, kita cek dulu data dari prof node ini sama nggak sama prof data yang kita cari, data setelah yang kita cari. Karena perulangan ini akan berhenti saat mencapai node terakhir. Jadi dia akan berhenti saat datanya ditemukan dan atau dia sudah ada di akhir.
Nah, ini jika sudah sampai akhir dan data masih tidak sesuai, maka kita akan print seperti ini. Data setelahnya itu tidak ditemukan. Dan return untuk menyelesaikan fungsi ini. Jika datanya ditemukan, maka akan lanjut ke sini. Kita akan membuat node baru dengan data yang kita inginkan tadi. Lalu kita set prof node-nya ini, prof node dari node baru kita itu ke prof node yang sudah ditemukan. Gitu. Lalu setelah itu kita cek dulu prof node yang kita temukan itu memiliki next node atau enggak. Takutnya kan ternyata dia data terakhir nih. Misal C. Kan dia nggak punya next node-nya itu 0. Nah, kita cek dulu. Oh, kalau ternyata dia tidak kosong, misal posisinya di sini, si prof node-nya itu, maka kita lakukan proses mengubah next node dari new node kita ke next node-nya prof node yang kita temukan. Jadi new node ini, new node yang baru, kita ubah next node-nya ke next milik si ini, data yang kita temukan ini. Lalu kita ubah prof node-nya next node dari prof node yang kita temukan. Jadi kan kita misal menemukan prof node-nya ini A. Lalu next-nya itu kan berarti si C. Nah, prof node yang di sini itu kan berarti A. Nah, kita mau ngubah si prof-nya C ini menjadi B. Caranya seperti ini. Jadi kita ubah prof-nya si C itu, mana tadi? Kita ubah prof node-nya C itu menjadi node baru kita. Lalu jika ternyata next node dari prof node yang kita temukan itu 0, semisal kita ternyata prof node-nya ini C, ternyata 0 kan berarti si B ini bakal ditambahkan ke sini kan. Maka kita perlu mengubah tailnya ke node baru dan mengubah. Lalu hal yang perlu kita lakukan untuk semua kondisi adalah mengubah data setelah ini, next-nya itu ke node yang baru ini. Maka caranya prof node, next node-nya dari prof node kita ubah ke node baru kita. Seperti itu. Jadi semua sudah dilakukan. Next-nya ini sudah berubah, ref-nya ini berubah, dan node baru kita memiliki nilai next dan prof. Seperti itu. Selanjutnya untuk hapus node di depan. Untuk hapus node di depan konsepnya cukup mudah. Hanya kita ambil dulu next node dari head, lalu kita ubah pref-nya menjadi 0. Kemudian kita jadikan si next node-nya dari head itu, kita jadikan head. Cukup seperti itu. Untuk codingannya seperti ini. Kita cek dulu untuk head-nya itu ada isinya atau tidak. Jika tidak ada, maka double linked list-nya itu masih kosong. Jika ternyata ada isinya, kita melakukan pengecekan lagi. Ini si head next node-nya itu punya ada isinya enggak? Kalau kan ada kemungkinan di double linked list ini node-nya tinggal satu, jadi dia tidak punya next node kan. Sebentar. Ini hanya. Jadi misal ini cuma satu, dia kan tidak punya next node. Jadi jika dia memiliki next node, yang artinya di double linked list itu nggak cuma satu ya datanya. Di belakang itu masih ada lagi. Kita akan melakukan hal seperti ini. Jadi kita next node-nya ini kita setting dulu. Nah, next node-nya ini, jadi kan ini head A, next node-nya B. Nah, jadi next node-nya itu kan punya prof node. Kita set dulu prof node-nya itu ke non. Nah, setelah selesai, maka kan si B ini
profnya itu akan jadi none. Nah, setelah itu kita jadikan si node B ini menjadi head. Caranya seperti ini. Self head sama dengan self head dot next node. Seperti itu. Jadi nanti hasilnya seperti ini. Si B ini punya prof node-nya 0 dan head-nya itu jadi B. Lalu untuk hapus node di belakang itu konsepnya seperti ini. Jadi kita punya data tile, terus kita ambil profnya yaitu node B ini, kita atur next-nya menjadi 0. Setelah itu si B ini kita jadikan tile. Untuk codingannya seperti ini. Kita cek dulu tilenya itu ada atau tidak. Kalau nggak ada kan berarti dia datanya kosong, maka return seperti ini saja. Jika ada maka data tidak kosong, kita lakuin cek lagi, kayak misal ini profnya itu ada isinya nggak. Kalau nggak ada kan berarti dia cuma satu. Nah, kalau dia ternyata ada isinya, yang artinya double linked list-nya itu nggak cuma ada satu node, maka kita lakukan hal seperti ini. Kita kosongkan next node dari profnya. Jadi kan ini tile nih. Terus ini prof node-nya ini. Makanya kan di sini save tile prof node. Nah, si prof node ini dia kan punya data next yang mengarah ke tile. Kita ubah next-nya itu jadi none. Seperti itu. Kemudian ada else. Else ini untuk menangani kondisi saat datanya itu cuma satu. Jadi kita set head-nya itu none. Jadi kalau datanya cuma satu, ya data itu yang akan dihapus. Jadi nanti node si double linked list-nya itu akan kosong, maka kita set head-nya menjadi none. Lalu untuk semua kondisi, mau itu prof node-nya ada atau tidak, si tile-nya itu diubah ke prof node tile yang sekarang. Semisal tile yang sekarang itu punya prof node misal ini B, ya akan berubah jadi B. Tapi kalau ternyata si tile itu cuma satu-satunya data, maksudnya dia nggak punya prof node, maka ya sama self tile dot prof node, nanti otomatis prof node-nya itu none. Jadi nanti tile-nya itu akan bernilai none. Seperti itu. Lalu untuk hapus node di tengah atau sesuai target, konsepnya seperti ini. Misal ini ada single linked list ya, ini yang paling atas ini. Ini ya, yang paling atas. Nah, konsepnya itu misal kalau mau hapus data di tengah, kita tinggal ubah aja putus. Jadi kayak misal yang data ini, yang data sebelum data yang mau dihapus, next-nya kita ubah ke next node, terus next node-nya lagi. Nah, sedangkan data yang ini, yang data setelah data yang mau dihapus, profnya kita ubah ke prof node, terus ke prof node-nya lagi. Seperti itu. Jadi nanti hasil akhirnya akan seperti ini. Lalu kita coba lihat codingannya. Ini agak panjang sih. Ini akan saya jelaskan. Pertama, ini fungsi dia menerima self dan data. Data ini itu kayak data yang mau kita hapus nih. Misal kalau di sini kan data B. Nah, sekarang kita set dulu current node ke self head untuk nama. Jadi nanti data yang mau kita hapus tuh kita taruh ke current node. Cuma kita akan cari dulu itu node yang memiliki data yang kita cari. Kita mulai dari head. Terus inilah ada looping. Looping ini akan berjalan selama data dari current node tidak sama dengan data yang dicari, dan current next node dari current node kita tidak kosong. Artinya ini loopingnya akan berhenti saat datanya ditemukan atau saat kita mencapai node terakhir. Seperti itu. Nah, di sini melakukan pengecekan jika current node data is not data. Jadi saat looping udah berhenti dan current node itu
datanya tidak seperti yang kita temukan, maka akan return seperti ini. Karena ini bisa saja terjadi karena looping ini akan berhenti saat mencapai data terakhir, seperti itu. Lalu kita di sini melakukan pengecekan dulu. Selanjutnya, jika current node, prof node tidak kosong. Jadi, misal nih yang kita cari itu B. Ini kan profnya tidak kosong. Maka kita akan jalankan seperti ini. Artinya kita setting si next-nya ini. Jadi kan ini current node, misal current node-nya B, prof node kan berarti A. Ya, prof node. Lalu ini next node. Nah, berarti kita setting next node-nya A. Next node-nya A ini kita setting ke current node next node. Current node kita kan B. Nah, next-nya itu C. Nah, ini tuh dipindah. Jadi kayak next-nya ini dipindah ke sini, ke C ini. Seperti itu. Nah, lalu ini ada else. Ini untuk menangani kondisi jika prof node dari current node kosong. Ini kondisi misal, oh data yang kita cari ini ternyata data A. Data A kan nggak punya prof node, soalnya dia data pertama kan. Jadi hal yang perlu kita lakukan hanyalah mengubah head ke current node yang sekarang. Mengubah head ke next node dari current node yang sekarang. Itu maksudnya. Jadi kayak misal data yang kita temukan nih A nih. Nah, kita ubah akhirnya head-nya menjadi B. Jadi nanti data pertama akan jadi B. Seperti itu. Lalu di sini ada kondisi lagi nih. Jika current node next node is not known. Jadi misal yang kita cari ini B ya, ternyata ketemu di B. Ini kan next node-nya nggak kosong nih. Next node-nya nggak kosong ya. Maka kan karena itu nggak kosong, maka akan menjalankan ini. Jadi mengubah prof node dari next node current node sekarang. Jadi ini mengubah nilai prof dari current node-nya ini, next node dari current node. Next node dari current node-nya itu kan ini nih si C. Kita ubah pref-nya ke A. Jadi seperti ini nih, ubah ke A. Nah ini current node prof node-nya kan A. Jadi ini pref-nya diubah ke A sini gitu. Lalu ada kondisi lagi nih, jika next node-nya kosong. Itu kondisi yang bisa terjadi kalau ternyata data yang kita temukan itu di sini, data yang terakhir si C ini. Jadi nanti aksi yang dilakukan tinggal mengubah tail-nya ke sini, ke prof node yang ini, seperti itu. Lalu ini saya langsung saja kasih contoh codingan untuk menampilkan data dari depan. Jadi untuk show data dari depan, kita simpan dulu nilai head-nya di current node. Lalu kita lakukan looping selama current node itu tidak kosong. Kita akan print current node data, jadi data dari current node. Lalu kita ubah nilai current node ke nilai next node-nya. Jadi looping ini akan berhenti saat doubling list-nya habis, karena kan kalau next node terus kan akhirnya bakal kena ke tail dan akhirnya next node-nya itu non. Seperti itu. Nah, seperti ini contoh codingannya. Lalu untuk menampilkan data dari belakang sebenarnya mirip ya. Seperti ini, hanya saja ini dimulai dari tail. Jadi kita mulai dari tail dan kita melakukan perulangan sama seperti tadi, akan berhenti saat current node-nya itu kosong. Kita print current node-nya di tiap perulangan, print data dari current node-nya maksudnya. Lalu kita ubah nilai current node menjadi setiap perulangan kita ubah nilai current node ke nilai prof node dari current node yang sekarang gitu.
Lalu ya cukup seperti itu. Oke, terima kasih. Sekian dari saya.